Kita lanjut, tema kita hari ini adalah boikot Amerika dan Israel terhadap diboikot, PBB itu diboikot sama Israel sama Amerika, saudara ya. Berani juga ya. Ya memang sebetulnya PBB ini ya dapat duitnya ya dari Amerika sama dari Israel ya, saudara ya. Sama saja, hanya nggak tahu diri aja. UN ya, United Nations Summit ya, diboikot ya. Ketika orang-orang Arab ini akhirnya bilang ya kita harus mengakui keberadaan Israel. Kapan kita mengakui keberadaan Israel? Ya kan? Artinya Indonesia saja selama-lamanya ini. Kalau Anda lihat ini punya Pak Teddy nih ya, saya spotlight punya Pak Teddy itu. Indonesia will never recognize Israel. Ya, saudara ya. Saudara, kalau Anda sendiri punya pendapat seperti itu, Indonesia will never recognize Israel, ya sama saja, saudara. Israel tidak perlu mengakui keberadaan Palestina. Ya kan? Apalagi itu negara nggak jelas kan, Palestina ini kan, orang-orang yang nggak jelas dari mana. Asal-usulnya ucuk-ucuk ada di situ. Ya kan? Dan secara finansial, secara eksistensi, atau yang disebut dengan identitas bangsa pun, jelas nggak ada, saudara ya. Entitasnya nggak ada. Palestina itu entitasnya nggak ada, saudara. Entitasnya saja nggak ada. Lalu kamu mau sok-sokan ngakuin Palestina, itu seluruh dunia karena dibayar, karena diintimidasi. Itu kan kerjanya orang Islam begitu. Sampai dengan hari ini saja orang-orang Islam di Indonesia kan kerjanya kan ngancam, mengintimidasi, kan nggak beda-beda jauh yang terjadi dengan di Inggris, di Perancis, yang mereka dipaksa mengakui negara Palestina, kalau enggak nanti dibom negaranya kan, hingga ketakutan ini kan, apalagi si Macron ini kan sama Stemmer ini kan woke kan, kamu woke kan, pendukung LGBT dan pendukung Islam. Ya kan, kenapa? Ya karena sudah terjual jiwanya. Ya, si Stemmer itu dari awal saya nggak suka sama Stemmer itu ya. Dari awal mereka memang pendukung Islam. Apalagi Inggris kan udah dikuasai sama Islam, Londonnya kan. Sekarang tinggal bagaimana tuh rakyat Inggris. Kalau dia punya nyali, ya bisa terjadi perang habis-habisan, saudara ya. Orang Islamnya kan jahat ya. Mereka berusaha mencengkram. Makanya di Belanda, saya mati-matian ya. Saya capek, saya babak belur. Pokoknya saya usahakan. Jangan sampai tanah yang saya injak ini lepas. Tapi Tuhan janji sama saya, tanah yang kamu injak menjadi milikmu ya. Jadi saya akan pertahankan mati-matian, setidaknya Belanda. Setidaknya selama saya masih hidup, selama anak saya masih hidup, kita akan jatuh ke tangan Islam, saudara. Haleluya. Setiap hari ya kita kalah, takut. Saudara, orang Kristen itu berdalihnya cinta kasih, saudara ya. Padahal hatimu takut. Ya. Kamu dalihnya cinta kasih padahal hatimu takut. Oh, Pak Paul, enggak, saya justru tunjukkan keberanian. Saya sudah tunjukkan kepadamu apa itu keberanian. Keberanian itu tidak perlu kamu bunuh orang, saudara. Kamu bunuh orang justru bukti kamu takut. Orang kalau kelahi ya, saudara ya. Orang sampai bunuh, saudara, saking dia kalap, saudara. Daripada nanti dibalas lagi, mendingan tak bunuh sekalian. Makanya dia sebenarnya takut. Tapi kalau orang pemberani, dia kalau berkelahi, cukup dilukai saja. Des. Kamu berani lagi, sampai kapanpun kamu tidak akan menang lawan saya. Atau cukup digebrak saja, saudara. Seperti saya gebrak, jeder. Nggak perlu sampai membunuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk tidak membunuh, tapi untuk memberi makan musuh-musuh. Bukan karena takut. Kalau kamu takut, kamu nggak mungkin kasih makan musuh-musuhmu, saudara. Malah tambah diperas habis-habisan kamu sama musuhmu. Kalau kamu takut-takut datang ngasih makan, malah ngasih upeti kamu, saudara. Jadi kalau saya kan enggak. Orang Islam mau ngebrak saya, tak gebrak lagi. Mau siapa, mau pemerintah, mau siapa, saya nggak urusan, saudara. Saya tunjukkan apa itu keberanian kepadamu, saudara. Kan kita tidak perlu kan membunuh orang kan. Kamu membunuh orang, kamu melukai orang karena kamu takut. Kalau kamu punya keberanian, musuhmu kamu samperin. Kamu tadi ngomong apa tadi? Gitu, saudara ya. Urus sampai selesai. Kalau kamu ingin supaya orang Kristen jangan dipersekusi, kamu cuma ada 3 hal. Satu, kamu bakar itu Istiqlal. Dan semua masjid-masjid itu kamu bakar itu yang di daerah Kristen. Dan itu bukan ajaran Tuhan Yesus, tapi tak jamin efektif. Tetapi kamu melanggar ajarannya Tuhan Yesus. Kamu bakar itu masjid-masjid itu aman. Nanti tegang semua, tapi aman. Kedua, kamu kasih makan itu musuh-musuhmu, saudara. Bukannya malah kamu bertengkar sendiri orang Kristen. Kamu fokus. Kamu kasih makan sekuat tenaga dengan gagah berani, saudara. Supaya mereka jangan tolol, dihasut sama orang Islam. Sama grupnya Habib Rizik dihasut. Ketiga,
Ya kamu teriak-teriak, kamu nggak usah ke gereja, nggak usah bikin gereja sekalian. Kamu teriak-teriak di jalan, kamu ibadah di jalan, dibacok, harus ada martir. 3, kamu pilih salah satu dari 3 ini. Ya, mana yang sesuai dengan ajaran iman Kristen menurutmu? Yang tentu yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama itu ya cara yang paling gampang, cuman kan cara paling goblok. Cuman itu sebenarnya menunjukkan 3 hal ini menunjukkan kamu itu berani. Kan kamu 3 ini kamu tidak berani kau lakukan. Ya, bahkan Eropa pun diintimidasi ya begitu udah cerita tentang Islam. Ketakutan mencengkram. Saya bilang, kenapa kamu mesti takut? Kami nggak takut ya, kamu kan takut. Coba kamu berani nggak ngomong begitu sama orang Islam itu? Ya kan kita menyinggung mereka itu namanya kamu takut. Kita belajar lepas dari ketakutan. Kalau kamu bisa lepas dari roh ketakutan, maka benar-benar ya kebenaran itu ya, kamu akan menemukan kebenaran. Nah tadi ya, ketika saya mengalami kebenaran, ketika saya mengalami Tuhan Yesus, saya mengalami kebenaran, rasa takut itu hilang sendiri, saudara. Kalau kamu masih takut, berarti kamu belum ketemu Tuhan. Kalau kamu masih takut, berarti kamu belum diselamatkan. Orang kalau sudah diselamatkan di dalam nama Yesus, udah nggak punya takut di hatinya. Kamu lihat pendeta-pendeta yang pada pengecut-pengecut itu kayak Gilbert itu, tak jamin dia masuk neraka tuh matinya, saudara. Dia masih hidupnya dengan ketakutan. Buktinya tangannya JK dicium-cium. Semua dicaci maki, saksi Yehova itu setan, Paul itu setan. Dia sendiri cium-cium tangan setan, saudara. Itu menunjukkan dia itu belum lahir baru si Gilbert itu. Kata Yohanes, jauhi orang-orang seperti itu. Ngasih salam aja jangan. Kenapa? Orang-orang itu bisa, kalau ada apa-apa kamu dulu, kalau ya, itu Gilbert itu kalau ada gegeran nanti Indonesia gegeran, jemaatnya dikorbanin dulu sama Gilbert tuh, saudara. Serem ya, saudara ya. Demikian juga dengan kondisi-kondisi di hari-hari ini. Di seluruh Eropa mencekam, saudara ya. Tetapi Anda lihat ya, Donald Trump. Jangan-jangan Donald Trump memang sudah lahir baru loh, saudara. Dia bisa nggak ada takutnya sama sekali. Joe Biden kan ketakutan. Tapi Donald Trump bisa nggak ada ketakutan sama sekali loh. Dia kan punya anak, saudara. Artinya dia benar-benar merdeka, dia tahu kebenaran, dia ngerti. Kenapa Benjamin Netanyahu nggak takut, saudara? Jangan-jangan mereka sudah menemukan kebenaran. Tapi kamu lihat, Macron, kan lihat sama bininya dia takut. Sama bininya aja takut terbirit-birit, kamplengnya ditabokin sama bininya. Apalagi mau ketemu sama orang Islam, diancam mau diledakkan bom, titiknya dipasangin bom, kemeretak, ngompol itu Macron. Ya kan, Pangeran Charles itu kan. Skandalnya itu kan mau dibongkar sama orang Islam kan. Makanya kan kayak dicukuk. Coba kamu lihat Geert Wilder. Nggak takut, diancam, dia nggak takut, lawan terus sama dia, saudara. Padahal 2 orang sudah mati loh, saudara ya. Si Van Gogh, ya. Udah 2 orang temannya Geert Wilder dibunuh, saudara ya. Van Gogh sama Pim itu yang dibunuh. Tapi dia nggak takut, Geert Wilder. Semoga Tuhan tolong saya bisa ketemu Geert Wilder ya. Ya nanti saya buka nanti rahasianya, Geert Wilder bisa menang. Supaya menjaga Belanda, ya supaya tetap dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mendengar banyak lagi Indonesia merasa tertipu, tadi marah-marah ya, ternyata sama Donald Trump, kamu nggak usah bongkar-bongkar rahasia, dikasih 15%, Indonesia udah jual diri, udah istilahnya udah titiknya udah gobal-gabel di Amerika, saya udah kan udah nasty kan, udah godal-gadel kan, udah gobal-gabel titiknya itu kan, itu aja dikasih 19%, lalu negara-negara lain yang belum dikasih 15% aja sama Donald Trump. Saking sudah blundernya jual diri, masih dikacangin, masih udah ngerti saya cara-caranya ya, udah jual diri aja masih dikadalin ya saudara ya. Ya kenapa? Karena sudah blunder ya, masih ngotot mau menolak eksistensi Israel, udah jelas nyata, makanya terkutuk terus, kere terus, kamu tidak akan pernah bisa lepas. Serem ya saudara ya. Nah itu sekarang itu adalah pergumulan Anda, perjuangan Anda. Lanjutnya terserah Anda mau seperti apa dengan Indonesia. Mau goblok terus, mau terkutuk terus, ya terserah. Terkutuk terus Indonesia. Kondisi kalian kan sekarang ini terkutuk, ya. Itu deritamu bukan derita saya. Karena saya mah sudah merdeka. Gereja-gereja semua bisa berantem sendiri. Bukannya kalian mengadakan kampanye, malah karena gereja-gereja sekalian ikut ngutukin Israel kan. Selamat terkutuk, ya.